Halo pecinta otomotif, ketemu lagi dengan saya Febrian, tentunya masih di channel Otomotif Objek. Oke, di video kali ini saya mau cerita tentang restorasi salah satu motor yang cukup lama saya miliki. Ini motor sudah direparasi karena memang sudah hampir 2 tahun tidak terpakai. Terakhir terpakai itu tahun 2019. Setelah itu tergantikan dengan motor-motor yang lain sehingga dia mangkrak, di rumah nggak diapa-apain, nggak dipakai, ya dibiarkan begitu saja. Motornya adalah Jupiter MX 135LC tahun 2011. Zaman dulu Jupiter MX itu benar-benar motor yang dambaan anak muda lah. Jadi ceritanya dulu sebelum beli motor ini rencana mau beli, zaman dulu mau beli Fiction ya. Jadi karena masa itu, tahun-tahun itu motor-motor dengan adanya kopling ya, bebek kopling yang bebek tapi performanya motor laki itu menjadi primadona. Nah dulu awalnya mau beli Fiction tapi ternyata ada adik keponakan yang sudah membeli Fiction lebih dahulu dan saya kayaknya kurang oke dah kalau motornya sama gitu, satu keluarga motornya sama. Akhirnya bingung nih mau nyari apa. Nah secara nggak sengaja saya melihat di koran waktu itu ada poster besarnya itu bahwa Jupiter MX launching yang terbaru nih, New Jupiter MX. Waktu itu ada tagline terbesarnya di gigi 1 apa berapa ya, gigi 1 kalau nggak salah itu bisa mencapai 40 km/jam. Wah itu, dan dengan desainnya yang oke, akhirnya waktu itu diputuskan ngambil Jupiter MX generasi pertama keluar. Itu masih motor pertama yang ada di kecamatan saya waktu itu dengan warna gold. Nah sekarang setelah kita tidak pakai dan terbengkalai cukup lama, kondisinya seperti ini. Sudah berdebu di mana-mana, sudah banyak hal yang perlu direstorasi, sudah banyak part-part yang perlu diperbaiki, sudah banyak hal barang-barang ataupun spare partnya yang aus. Akhirnya diputuskan untuk reparasi. Sebenarnya nih motor sudah lama pengen saya jual, cuma ya nggak tahu mungkin masih jodoh sama nih motor jadi dijual nggak laku-laku. Pernah dulu mau saya jual di Yogyakarta karena dia platnya Lampung, dijual cuma ditawar 3,5 juta. Ya sangat keterlaluan lah, dan juga eman karena di motor Yamaha itu masih enak banget dipakai dan kenceng juga, terus juga ya masih sangat nyaman untuk dipakai. Jadi waktu itu akhirnya tidak mau dijual. Setelah itu lama dipakai, akhirnya pengen ngejual lagi, mau dijual lagi, akhirnya nggak ada yang menawar waktu itu berapa, 6,5 apa ya, 6,5, sampai ada kepikiran mau dibawa pulang lagi ke Lampung, terus jual di Lampung, ternyata juga peminatnya sepi. Ya sudah motornya akhirnya disimpan, dan karena sudah ada motor-motor baru yang lain, ini motor nggak terpakai selama 2 tahun. Akhirnya kondisinya cukup memprihatinkan, dan sekarang akhirnya saya putuskan untuk restorasi ini motor. Ada beberapa hal yang perlu diperbaiki diperbaiki di motor ini ya. Ada banyak hal. Yang pertama shocknya itu dulu pernah mati dan saya ganti. Ternyata gantiannya itu ataupun shock yang aksesoris ternyata nggak nyaman, shocknya keras. Akhirnya mungkin ini nanti akan saya ganti. Nah kemarin saya putuskan untuk udahlah kita bawa aja ke dealer Yamaha. Jadi nanti kemarin saya lakukan 3 step. Yang pertama kita bawa ke Yamaha, kedua ke aksesoris, yang ketiga kita cuci bersih. Yang pertama kita bawa ke Yamaha. Saya bawa ke Yamaha Mataram Sakti di Jalan Wates di Yogyakarta. Terima kasih buat Yamaha Mataram Sakti yang sudah melakukan reparasi pada Jupiter MX yang saya miliki. Nah di sana ada beberapa hal yang diperbaiki. Yang pertama ada
minyak rem. Nah, minyak rem itu sudah kosong bersih, nggak ada isinya sampai terisi angin. Jadi kalau cakram itu, ini cakram belakang ya, jadi kalau cakram itu dia sudah nggak ada minyaknya, dia akan ngempos, jadi diinjek itu nggak bisa nyetop, bablas aja, lanjut aja gitu. Itu sampai habis, sampai keisi angin. Kemarin direparasi, dibeneri, hampir nggak bisa, hampir ganti pompa karena sudah terlalu banyak angin di dalamnya dan nggak ada minyak. Tapi alhamdulillahnya bisa dan sudah bisa kembali normal. Yang kedua, kanvas rem. Nah, kanvas rem saking lamanya nih kanvas nggak dibeneri dan motor nggak dipakai, sampai melepas kanvas rem pun itu harus dilepas semua, satu wadahnya itu, satu kepala remnya itu, kalipernya itu harus dilepas semua. Dan cukup lama itu waktunya karena memang nempel terlalu lama di situ, dan akhirnya mekaniknya pun agak kesusahan melepasnya hanya untuk lepas kanvas rem. Biasanya kan melepas kanvas rem itu gampang banget, akhirnya kemarin diganti karena kanvas rem benar-benar udah habis, sudah halus, nggak bisa ngerem. Yang ketiga selanjutnya ada karbu motor. Nah, karbu motor ini kotornya luar biasa, gambarnya seperti ini. Karena saking lama nggak dipakai dan terakhir servis saya ingat itu tahun 2018, dan sedangkan sekarang udah 2020, itu sudah sangat kotor, banyak karat di mana-mana. Mekaniknya sampai heran kenapa karbu bisa sekotor itu, tapi alhamdulillahnya vakumnya masih normal. Nah, karena Jupiter MX yang 135 LC ini dia sering kenanya di vakumnya. Jadi kalau vakumnya sudah sobek, dia nggak bisa lagi ngisep udara yang ada di karbu, maka motornya akan sering mati sendiri. Itu informasi dari beberapa teman yang sudah memakai Jupiter MX dan vakumnya bocor seperti itu kendalanya. Setelah karbu sudah dibersihkan, kemarin dibongkar total, sudah dibersihkan lagi. Akhirnya selanjutnya adalah bohlamnya. Nah, bohlam depan sudah mati total. Akhirnya kemarin diganti bohlam. Sempat mau saya ganti yang LED, tapi banyak keluhan dari teman-teman bahwa kalau bohlam LED itu kalau malam dan terutama kalau hujan itu nggak terlihat jelas. Jadi sudah saya putuskan tetap warna kuning aja. Setelah ganti bohlam, yang wajib diganti adalah ganti oli. Oli ini terakhir saya ganti tahun 2018 juga, servis terakhir 2018. Jadi motornya udah benar-benar benar-benar terbengkalai dan memang sudah saatnya di restorasi. Nah, setelah dari dealer Yamaha, akhirnya saya putuskan untuk saya bawa ke aksesoris. Saya rubah beberapa part seperti spionnya, saya ganti yang bar end agar lebih simpel dan enak dikendarai, dan akhirnya motor sudah nyaman lagi dipakai. Cuma ya kemarin ada sedikit rasa yang berbeda, kayaknya ini motor sudah nggak sekenceng dulu. Apakah mungkin karena saya sudah pakai motor-motor yang lain, terus pakai motor ini lagi rasanya nggak sekenceng dulu, saya kurang tahu juga. Tapi besok akan saya coba lagi top speednya sekarang berapa, karena dulu zaman pertama saya punya motor ini pernah top speed di angka 110 sampai 120. Tapi kemarin dari 80 ke 100 saja sudah berat gitu. Jadi mungkin besok kita cobalah, mau saya coba lagi gimana. Nah, di sini yang belum terselesaikan adalah PR di shock, dan juga kemarin ada temuan lagi bahwa ada part yang kena, yaitu tensioner camshaftnya. Tensioner camshaftnya sudah mulai kendor katanya, dan ada bunyi kotak gitu. Tapi itu bukan mayor ya, minor, tapi ada bunyi di mesin tuh, ada bunyi kotak gitu. Nah, itu kemarin saya tanyakan ke Yamaha, biaya gantinya itu 135. Partnya itu harganya 135. Dan untuk shocknya kemarin harganya 465. Tapi dua part ini belum saya rubah karena masih minor lah. Shocknya ini masih berfungsi, shock yang sekarang dipakai masih berfungsi, cuma memang agak keras. Dan juga tensionernya masih bisa dipakai, cuma agak berbunyi. Nah, itu nanti mungkin akan ada restorasi part 2-nya. Setelah dari itu langsung saya bawa ke cucian, saya cuci bersih, dan akhirnya sekarang motor sudah nyaman untuk dikendarai lagi dan membangkitkan
nostalgia zaman-zaman dulu ya. Ya sekarang motor jenis Jupiter MX seperti ini ya. Mungkin yang di kelasnya itu ada Jupiter MX, ada Satria FU, ada sekarang MX King ya. Satria FU, terus ada Sonic. Itu yang di kelas itu sekarang sudah kurang peminat karena trennya sekarang sudah beralih ke Matic Bowshot, jadi Matic besar yang sekarang sudah dipakai untuk NMAX, PCX dan motor-motor Matic yang saat ini dianggap lebih mudah dikendarai dan lebih simpel dan lebih reliable untuk dipakai harian. Nah, tapi kalau dulu motor ini benar-benar motor yang luar biasa ya, motor yang menjadi idola zaman dulu tuh motor Jupiter MX tuh. Kalau cowok-cowok pemuda yang sudah pakai Jupiter MX sudah menjadi wah, gengsinya tuh naik gitu loh. Dan juga di motor sudah saya pakai kemana-mana ya, pernah dulu touring dari Lampung Timur sampai Lampung Selatan, lanjut lagi ke Lampung Timur, Lampung Tengah, Lampung Selatan dulu, keliling di Lampung sama teman-teman zaman SMA masih suka touring. Setelah itu saya bawa ke Jogja. Di Jogja itu benar-benar menemani saya keliling kota Jogja dari tahun 2012 pertama saya di Jogja. Motor itu benar-benar mengantarkan saya kemana-mana, ke luar kota, ke dalam kotanya, pokoknya dimana aja sampai keliling di Jawa Tengah, Jogja, dan berbagai macam tempat lainnya. Sejauh ini dari kurang lebih kurun waktu 9 tahun saya punya motor, hampir 10 tahun ya saya punya motor Jupiter MX ini, kesannya sangat luar biasa lah. Di motor nggak pernah ngerepotin, dipakai kemana aja oke. Kencengnya juga asik, dikendarinya juga enak, bensinnya juga nggak boros, luar biasa lah di motor. Nggak pernah bikin permasalahan, nggak pernah jatuhin, nggak pernah gimana. Semoga kedepannya di motor tetap enak dipakai, dan sepertinya seterusnya di motor kalau mau dijual juga susah, jadi akan dipelihara aja sampai sampai nanti akhirnya dia nggak tahu sampai rusak atau bagaimana, karena sudah terlalu banyak juga cerita barang di motor. Jadi eman kok dijual begitu aja, karena sekarang harganya juga semakin murah. Mungkin itu aja cerita saya pada video kali ini. Semoga memberikan informasi yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk komen apapun yang kalian jadi keresahan kalian ataupun ada pertanyaan, silahkan komen, like, dan share nih video jika kalian anggap ini bermanfaat dan ada nilai lebihnya buat kalian. Oke, itu aja. Saya ucapkan banyak terima kasih dan tetap stay tune di channel Automotive Object.